Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi. Ya, Mas Lucky, baru saja IHSG perdagangan saham dibuka. IHSG kemudian ada di posisi 5.959 pertama kali tadi, sempat turun 0,79% dan bahkan sekarang sudah sampai 2%-an turunnya begitu. Padahal kita tahu sebetulnya di penutupan perdagangan hari Jumat kan ada di level 6.007 gitu. Apa yang terjadi, Mas Lucky? Ya, saya akan membahas persoalan sentimen dari global, kemudian masuk kepada sentimen yang ada di Asia dan Indonesia. Nah, pertama, kalau kita lihat sebenarnya Dow Jones sendiri mengalami koreksi akhir pekan kemarin karena beberapa pandangan terhadap persoalan The Fed yang berencana mempercepat menaikkan suku bunga bank sentral yang saat ini berada di angka 0,25 basis poin. Nah, sampai tahun 2023 diagendakan akan dinaikkan sebanyak 2 kali. Nah, untuk itu sentimen tersebut menjadi sentimen negatif dan menyebabkan koreksi terhadap Dow Jones sendiri di angka 33.290. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan mengenai kenaikan suku bunga yang akan diagendakan 2 kali sampai tahun 2023, menurut saya itu masih menjadi pandangan yang perlu diantisipasi. Tetapi secara rasional saya melihat begini, bahwa tahun 2020 Juli angka PDB Amerika atau angka pertumbuhan ekonomi Amerika itu mengalami minus 9% ya ketika pertama kali COVID-19 atau pasca COVID-19. Nah, sampai saat ini angka pertumbuhan ekonomi Amerika sudah plus 0,4%. Artinya walaupun sedikit, tetapi ini menjadi salah satu agenda positif bagi pemerintahan Amerika, terutama Bank Sentral, untuk tetap menahan suku bunga Bank Sentral di angka 0,25 basis point. Nah, untuk itu persoalan kenaikan itu apakah akan diagendakan sampai tahun 2023, saya melihat dengan menahan suku bunga, Bank Sentral Amerika ikut juga menahan laju volatility. Nah, kemudian berikutnya masalah dolar indeks ya. Dolar indeks sekarang berada di angka 92 poin. Nah, tentu Amerika ingin mempertahankan prestasi bertahannya dolar indeks, tetapi dolar indeks juga memiliki tantangan bahwa kenaikan harga minyak dunia yang sangat cepat dan berada di angka 72 US dollar per barrel itu menyebabkan pasar melihat instrumen komoditi itu jauh lebih menarik untuk pekan ini, dan harga emas yang saat ini sudah berada pada level yang terendah itu menyebabkan apresiasi pasar melihat komoditi. Jadi emas dan komoditi ini sebenarnya menjadi tantangan mengapa pasar itu melihat komoditi lebih menarik daripada harus masuk ke pasar saham. Dan bicara masalah dolar indeks, sekali lagi dengan kondisi saat ini pemerintah Amerika tetap mempertahankan prestasi kinerja US dollar karena kinerja US dollar ini terbukti dapat mendorong angka pertumbuhan ekonomi Amerika yang saat ini sudah plus 0,4%. Nah, itu dari Amerika. Kemudian kita lihat pembukaan regional Asia saat ini masih cukup mengalami koreksi dan akhirnya berdampak kepada Bursa Efek Indonesia yang berada di bawah angka psikologis 6.000. Nah, untuk itu pendapat saya bahwa sebenarnya tren kinerja indeks harga saham gabungan ke depan itu masih cenderung dapat mengalami koreksi, tetapi terbatas dengan angka yang akan diuji adalah 5.950. Dan sekali lagi bahwa selama ini indeks harga saham gabungan telah berjuang itu mempertahankan levelnya di angka level psikologis 6.000. Artinya selama indeks tidak begitu jauh dari angka psikologis 6.000, pada dasarnya potensi indeks untuk mengalami reversal itu dapat dialami. Oke, dan kalau kita bicara soal pekan lalu sendiri kan sebetulnya IHSG ini bergeraknya juga di bawah level 6.000 dan kemudian bahkan di bawah level 6.100 tapi masih di atas 6.000 begitu, dan kemudian tadi dibuka dan ini tadi kita baru lihat juga datanya bahwa sampai sekarang pun masih di 5.900-an 20-an gitu ya, bahkan 5.910-an begitu. Nah, apakah untuk pekan ini sendiri IHSG bisa tembus di level 6.000 atau bisa sampai 6.100?
Saya melihat potensi indeks yang pertama kali ada di angka 6.000 karena kalau tadi kita bahas ya atau kita lihat data-data ekonomi dunia terutama di Amerika yang tahun 2020 lalu minus 9% angka pertumbuhan ekonominya, kemudian saat ini sudah plus 0,4%. Nah di Indonesia pun demikian, 2020 kita sempat mengalami kontraksi GDP minus 5,32% dan saat ini kita sudah mampu mendorong angka pertumbuhan ekonomi itu hingga minus 0,74%. Artinya dengan angka kenaikan tersebut sebenarnya peluang GDP Indonesia atau angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada kuartal berikutnya itu cenderung menguat ya, walaupun tidak signifikan tetapi lepas dari zona kontraksi. Nah itu yang menjadi salah satu trigger mengapa indeks harga saham gabungan dapat mengalami atau menguji kembali level 6.000 hingga 6.050. Oke, Mas Luki, ini kita kalau melihat sentimen dari dalam negeri sendiri, angka COVID melonjak ya. Kemarin datanya 13 ribuan, bahkan lebih tepatnya 13.737 kasus baru. Begitu, apakah sentimen ini masih akan menekan IHSG hari ini? Saat ini pasar jauh lebih rasional. Nah, kalau ini terjadi tahun 2020 mungkin pasar bersifat irasional, maka dari itu indeks sempat mengalami koreksi. Nah, yang dimaksud rasional itu bagaimana? Saat ini pasar sudah melihat sektor-sektor mana sajakah yang menjadi perhatian atau yang menjadi pilihan apabila dibandingkan dengan sentimen yaitu meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Nah, untuk itu saya melihat memang benar itu menjadi sentimen, tetapi sentimen tersebut akan dimaknai sebagai sentimen yang rasional dan mereka akan memilih beberapa sektor-sektor yang memang memiliki kemampuan atau memiliki sifat yang defensif, mampu bertahan ketika adanya sentimen COVID-19. Nah, tentu beberapa sektor yang harus dihindari antara lain adalah sektor retail, kemudian consumer good. Nah, itu beberapa sektor yang harus dihindari. Nah, sektor yang harus diperhatikan adalah miscellaneous industry, kemudian basic industry, dan banking. Nah, dengan melonjaknya kasus COVID sendiri, bagaimana proyeksi Anda untuk ekonomi kuartal kedua 2021? 2020 kita minus 5,32%. Nah saat ini kita minus tahun 2021 saat ini kita minus 0,74%. Nah asumsi saya itu PDB kita dapat mengalami kenaikan atau lepas dari zona kontraksi, tetapi tidak signifikan dengan angka minus 0,4 atau 0,8%. Nah itu proyeksi pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal berikutnya. Nah, kalau kita pindah kembali ke sentimen global begitu kan masih ada soal taper tantrum gitu. Nah, sejauh mana ini juga memengaruhi pergerakan indeks? Pada prinsipnya pasar itu melihat kinerja bank sentral saat ini sudah lebih cekatan ya dalam mengatasi persoalan-persoalan apakah itu adanya COVID-19 dan adanya kinerja-kinerja atau regulasi di era Joe Biden yang baru terpilih sebagai presiden. Nah, untuk itu sebenarnya ini momentum karena apa? Momentum positif karena terpilihnya Joe Biden sebagai pimpinan negara yang baru ini dapat merefleksi segala bentuk kebijakan yang dipandang penting dalam rangka pemulihan ekonomi, dan kenyataannya Amerika berhasil lepas dari zona negatif ya dari pertumbuhan ekonomi dan sekarang berada di angka plus 0,4%. Nah, artinya global melihat bahwa sebenarnya kinerja pemerintahan Amerika yang mempengaruhi kinerja indeks global yaitu Dow Jones, kemudian Nasdaq, kemudian S&P 500 itu cukup preventif. Nah, ini yang dimaknai mengapa koreksi yang terjadi ini masih bersifat terbatas ya. Dan ini sebenarnya dapat dimaknai dengan berbagai macam tindakan yang ada di Amerika seperti The Fed akan memberikan satu statement besok ya, itu untuk melihat sebenarnya bagaimana perspektif pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, menurut pandangan saya ini akan tetap ada pada level yang sama, yaitu tetap mempertahankan suku bunga The Fed di level 0,25 basis point. Ya, Mas Luki, lalu secara umum sentimen apa saja kemudian yang bisa mendongkrak IHSG supaya rebound? Pertama,
tentu dari global dulu, ditahannya suku bunga bank sentral. Kemudian yang kedua di Indonesia sendiri. Indonesia 7 days repo rate yang berada di angka 3,5% itu menjadi salah satu momentum untuk indeks mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, maksud yang ketiga, sentimen positifnya adalah memang penanganan COVID-19 kalau diperhatikan ini jauh lebih terpadu atau jauh lebih terintegrasi dibandingkan momentum tahun sebelumnya, dan ini menyebabkan indeks memiliki peluang untuk kembali menguji angka psikologis 6.000 dengan target 6.050 dalam pekan ini. Oke, Mas Luki, tadi Anda bicara spesifik terkait dengan hindari sektor retail. Kita akan bahas seputar rekomendasi saham usai jeda. Lebih lengkapnya, pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pas usai jeda. Tetaplah bersama kami.